Bagaimana jika bahan baku yang hari ini berpotensi tidak tersalurkan dapat menjadi peluang bisnis? Di Indonesia, banyak supplier, restoran, hotel, dan pelaku usaha makanan yang memiliki stok bahan baku surplus yang masih layak digunakan. Namun, karena keterbatasan distribusi dan waktu simpan, stok tersebut seringkali tidak tersalurkan secara optimal. Di sisi lain, jutaan UMKM kuliner harus menghadapi tingginya biaya bahan baku yang terus meningkat dan menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam operasional mereka. Masalahnya bukan karena kurangnya pasokan, masalahnya adalah belum adanya sistem yang mampu menghubungkan pihak yang memiliki surplus dengan pihak yang membutuhkan secara cepat, aman, dan efisien. Karena itu, kini Freshloop hadir, sebuah platform digital yang menghubungkan bahan baku surplus dengan kebutuhan UMKM, sehingga tercipta distribusi yang lebih efisien, bernilai ekonomi, dan berkelanjutan. Mari kita lihat kondisi yang terjadi saat ini. Di wilayah Jabodetabek, sampah organik mencapai sekitar 14.000 ton per hari, dan sebagian besar berasal dari sisa makanan, serta bahan pangan yang tidak tersalurkan secara optimal. Sementara itu, UMKM menghadapi tantangan yang berbeda. Sekitar 40% biaya produksi mereka digunakan untuk membeli bahan baku, dan angka tersebut terus meningkat akibat fluktuasi harga pasar. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM, dengan sebagian besar bergerak di bidang sektor kuliner. Artinya, terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam rantai distribusi pangan. Di satu sisi, terdapat bahan baku surplus yang masih memiliki nilai ekonomi, sementara di sisi lain, banyak UMKM yang membutuhkan akses bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau. Kesenjangan inilah yang menjadi peluang sekaligus masalah yang ingin diselesaikan Freshloop. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menghadirkan Freshloop. Freshloop merupakan platform marketplace B2B yang menghubungkan supplier, restoran, hotel, cafe, catering, dan cloud kitchen yang memiliki stok bahan baku surplus dengan UMKM yang membutuhkan bahan baku tambahan. Melalui Freshloop, supplier dapat mengoptimalkan stok surplus yang masih layak digunakan, sehingga tetap memiliki nilai ekonomi. Di sisi lain, UMKM memperoleh akses bahan baku berkualitas dengan harga yang lebih efisien. Dengan konsep ekonomi sirkular, Freshloop menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Supplier dapat mengurangi potensi kerugian akibat overstock, sedangkan UMKM dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional mereka. Lebih dari itu, Freshloop turut membantu menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih berkelanjutan. Kami memilih Jabodetabek sebagai fokus pengembangan awal karena wilayah ini merupakan pusat aktivitas industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Di kawasan ini terdapat ribuan hotel, restoran, kafe, catering, dan cloud kitchen yang menghasilkan stok surplus setiap harinya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20 hingga 30% stok harian food service berpotensi menjadi surplus akibat ketidaksesuaian antara prediksi dan permintaan pasar. Selain itu, wilayah Jabodetabek memiliki ekosistem logistik yang sangat mendukung untuk distribusi cepat, terutama bagi produk pangan yang memiliki masa simpan terbatas. Pada tahap awal, Freshloop akan berfokus pada distribusi vegetable, seafood, dan fresh ingredients. Karena kategori ini memiliki tingkat pemborosan yang cukup tinggi sekaligus kebutuhan pasar yang besar. Dengan strategi tersebut, kami dapat membangun model bisnis yang lebih fokus, terstruktur, dan mudah untuk dikembangkan ke wilayah lain di Indonesia. Cara kerja Freshloop dirancang sederhana, namun efektif. Pertama, supplier mengunggah stok bahan baku surplus secara real time melalui platform sebelum masa simpan produk berakhir. Kedua, sistem geolocation matching yang akan secara otomatis membantu menemukan UMKM terdekat yang membutuhkan produk tersebut sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat dan efisien. Ketiga, Freshloop menerapkan dynamic pricing system, yaitu harga produk menyesuaikan kualitas kondisi produk dan sisa masa simpan yang tersedia. Dengan sistem ini, supplier memiliki peluang lebih besar untuk menjual stok surplus sebelum kehilangan nilai ekonominya.
Keempat, seluruh transaksi diamankan menggunakan escrow payment. Dana pembeli akan ditahan sementara hingga produk diterima sesuai deskripsi dan kualitas yang ditawarkan. Dengan alur tersebut, Freshloop tidak hanya menjadi marketplace, tetapi juga menjadi solusi pengelolaan bahan baku surplus yang aman, transparan, dan terpercaya. Pada tahap ini, Freshloop sudah memiliki prototipe web yang dapat digunakan secara langsung tanpa perlu instalasi tambahan. Sistem ini menggunakan database real-time berbasis Firebase sehingga data transaksi, pengguna, dan stok dapat diperbarui secara otomatis. Selain itu, platform sudah mendukung integrasi geolokasi melalui Maps API untuk mempermudah perencanaan supplier dan distribusi produk. Kami juga menyediakan fitur Environmental Impact Tracker yang menghitung jumlah makanan yang berhasil diselamatkan serta estimasi pengurangan emisi CO2. Untuk meningkatkan loyalitas supplier, Freshloop memiliki sistem wallet dan point reward yang dapat digunakan sebagai insentif bagi pengguna aktif. Setelah menunjukkan bahwa platform ini sudah dapat dijalankan, berikutnya saya akan menjelaskan teknologi utama yang menjadi keunggulan dari Freshloop. Freshloop tidak hanya menjadi marketplace biasa, tetapi memiliki beberapa fitur teknologi yang menjadi pembeda. Pertama adalah dynamic pricing system. Harga produk akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan sisa masa simpan. Semakin dekat ke tanggal kadaluarsa, harga akan semakin kompetitif, sehingga peluang produk terjual menjadi lebih besar. Kedua adalah expiry tracking engine. Sistem ini memberikan informasi yang lebih akurat mengenai sisa masa simpan produk sehingga membantu menjaga keamanan pangan dan transparansi bagi pembeli. Ketiga adalah cold chain. Support fitur ini mendukung pemantauan produk segar dan seafood yang membutuhkan rantai dingin agar kualitas produk tetap terjaga sampai ke konsumen. Dengan dukungan teknologi tersebut, kami juga perlu memastikan kualitas produk yang diperdagangkan tetap terstandarisasi. Untuk menjaga kepercayaan pembeli, Freshloop menerapkan sistem grading atau pengelompokan kualitas produk. Grade A merupakan produk dengan kondisi hampir sempurna dan masa simpan yang masih optimal. Produk pada kategori ini hanya mendapatkan diskon ringan. Kemudian grade B merupakan produk yang mengalami penurunan kualitas visual ringan, misalnya sayuran yang sedikit layu namun masih sangat layak untuk dikonsumsi maupun diolah. Kategori ini mendapatkan diskon menengah. Sedangkan grade C adalah produk yang masa simpannya sudah sangat terbatas dan harus segera diolah pada hari yang sama, karena itu diberikan diskon maksimal. Sistem grading ini membantu pembeli memahami kualitas produk secara transparan, sekaligus mengurangi food waste. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Freshloop menghasilkan pendapatan. Model bisnis Freshloop cukup sederhana. Kami memperoleh pendapatan dari komisi setiap transaksi yang terjadi di platform. Berdasarkan asumsi rata-rata nilai transaksi sektor HoReCa, hotel, restoran, dan kafe sebesar 2,5 juta rupiah dan komisi platform sebesar 7%, maka Freshloop memperoleh pendapatan sekitar 175 ribu rupiah untuk setiap transaksi yang berhasil diselesaikan. Kedepannya, sumber pendapatan juga dapat diperluas melalui fitur promosi listing serta layanan analitik premium bagi supplier. Dengan model pendapatan tersebut, kami kemudian menghitung proyeksi keuangan dan target break-even perusahaan. Dari grafik ini menunjukkan hubungan antara pendapatan komisi dan biaya operasional seiring bertambahnya jumlah transaksi pendapatan tumbuh lebih cepat dibandingkan biaya operasional. Berdasarkan perhitungan kami, total anggaran eksekusi yang dibutuhkan sekitar 360,8 juta rupiah untuk pengembangan teknologi dan operasional tahunan. Target break-even diproyeksikan tercapai pada tahun kedua. Secara operasional, Freshloop hanya membutuhkan sekitar 141 transaksi per bulan atau sekitar 4-5 transaksi sukses per hari untuk menutup biaya operasional. Angka ini menunjukkan bahwa target tersebut masih realistis untuk dicapai.
Dengan teknologi yang sudah siap digunakan, model bisnis yang jelas, dan target break-even yang realistis, Freshloop memiliki potensi menjadi solusi pengurangan food waste yang juga berkelanjutan secara bisnis. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi slide selanjutnya. Dan kita masuk ke bagian proyeksi finansial dan target break-even point dari Freshloop ini. Oke, untuk mengeksekusi bisnis ini secara matang, untuk total anggaran tahunan, jadi kita membutuhkan sebesar 360.800.000. Nah, dana ini tuh nanti dialokasikan secara penuh untuk pengembangan teknologi platform serta biaya operasional harian. Nah, pertanyaannya, kapan kita bisa mencapai titik impas atau balik modal kita? Oke, berdasarkan grafik yang kalian lihat di layar, pendapatan komisi kita diproyeksikan akan memotong garis biaya operasional tepatnya pada tahun kedua atau bulan ke-24. Nah, yang membuat kami sangat optimis adalah target operasionalnya yang sangat masuk akal. Jadi, kita cuma butuh 141 transaksi per bulan. Kalau dihitung hariannya, kita hanya perlu 4-5 transaksi yang sukses bisa closing setiap harinya. Oke, selanjutnya mari kita bedah posisi kompetitif kita di pasar atau di market itu bagaimana dan apa aja sih yang menjadi benteng pertahanan untuk bisnis kita. Jadi, Anda bisa lihat pada tabel perbandingan di layar antara Freshloop, supplier konvensional, dan juga e-commerce umum. Nah, supplier konvensional saat ini tuh masih bergerak sangat manual ya. Jadi mereka tuh tidak memiliki sistem yang harganya dinamis, terus tidak punya pelacakan lokasi instan, dan juga tidak memantau sisa masa simpan bahan baku secara digital. Di sisi lain, e-commerce umum memang memiliki sistem harga dinamis dan geolocation yang baik. Namun mereka memiliki kelemahan fatal yang tidak dirancang untuk menangani produk pangan yang sensitif terhadap waktu. Nah, mereka itu tidak punya juga fitur pelacakan sisa masa simpan pangan dan tidak memiliki grading kualitas untuk produk surplus. Nah, Freshloop kita itu hadir untuk mengisi celah tersebut. Jadi, platform kita itu mengintegrasikan keempat solusi ini sekaligus untuk membuat posisi kita itu sulit ditiru oleh kompetitor biasa. Oke, selanjutnya kita ke peta skalabilitas atau rundown-nya itu seperti apa untuk 12 bulan ke depan. Jadi, apa sih rencana eksekusi dari strategi Freshloop kita? Oke, di fase pertama itu dari bulan ke-1 sampai ke-4 itu adalah fase validasi. Jadi, yang dimana fokus kita itu adalah onboarding UMKM. Jadi onboarding UMKM ini seperti kita memperkenalkan bisnis Freshloop kita kepada UMKM dan juga supplier-supplier awal. Dan kita memfokuskan untuk kategori sayuran dan juga seafood dan juga menguji coba transaksi dasarnya. Nah, selanjutnya untuk fase kedua itu di bulan ke-5 sampai 8 itu adalah fase ekspansi kita. Jadi kita tuh memperluas skala ke sektor hotel dan juga kafe-kafe untuk meluncurkan dashboard analitik untuk supplier serta menambah kategori produk bakery dan juga makanan siap saji. Untuk fase ketiga itu bulan ke-9 sampai 12 itu adalah fase otomatisasi. Nah, jadi di tahap ini kita itu menerapkan sistem harga berbasis kecerdasan buatan atau AI, integrasi real time, cold chain tracking, dan juga fitur analitik prediksi untuk limbah pangan. Oke, selanjutnya dampak positif dari ide bisnis kita itu apa aja bagi bumi dan ekonomi. Nah, jadi Freshloop kita itu bukan hanya sekedar platform bisnis untuk mencari profit, tapi kita juga mendukung rencana dari PBB yaitu Sustainable Development Goals atau SDG di nomor 12 yaitu
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, jadi platform kita ini memberikan dampak yang nyata ya untuk bumi. Jadi kita itu mengurangi bahan surplus yang berpotensi menjadi limbah. Nah, dari bahan baku yang berlebih itu daripada menjadi limbah dan masih layak untuk digunakan sesuai kualitas dan SOP-nya kita, tidak akan jadi limbah organik. Nah, jadi kita secara langsung itu menekan emisi gas metana di tempat pembuangan akhirnya. Dan juga untuk ekonomi, kita membantu UMKM kuliner untuk menekan biaya bahan baku hingga lebih dari 20%. Sekaligus untuk memberikan ruang monetisasi langsung bagi stok yang berlebih milik industri Horeca. Oke, selanjutnya di balik Fresh Loop ini kita itu ada tim yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Fikri Hidayat. Dia tuh bertanggung jawab penuh pada pengembangan UI UX dan juga arsitektur teknologi, dan dia juga sebagai teach lead kita. Nah, untuk Farel Nandito Widodo, dia yang memimpin strategi marketing, branding, dan juga proses onboarding untuk mitra UMKM. Nah, untuk saya sendiri, yaitu tugasnya untuk menyusun SOP platform, mengontrol kualitas, serta melakukan evaluasi finansial secara menyeluruh. Oke, jadi kita sudah berada di penghujung slide. Jadi kalau kalian mau ikut berkontribusi bisnismu secara berkelanjutan, kita sudah siapkan nih prototipe aplikasi kita secara live dan fungsional. Nah, kita juga udah siapkan kamu QR code, jadi tinggal scan aja QR code di sini di layar, atau hubungi kami melalui email atau nomor telepon yang tertera jika Anda tertarik untuk berkolaborasi dengan kami. Oke, sekian video kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya.